Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Masih seputar tentang proses, dengan tema rencana Allah indah di balik proses. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas hal ini dalam edisi pendahuluan dan part 1. Dan hari ini kita akan masuk dalam part 2 dan akan ada satu lagi part 3. Dan kita akan selesaikan topik ini dengan baik. Dan kita sudah belajar mengenai hal ini yang dimana bangsa Israel saya jadikan sebagai model untuk kita belajar mengenai proses. Allah memiliki rencana yang indah di balik proses yang mereka alami. Mereka diperbudak di Mesir dan mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Hal ini dilatar belakangi oleh seorang raja atau Fir'aun yang baru tidak mengenal Yusuf. Sehingga takut apabila bangsa Israel semakin besar dan menguasai negaranya. Dan ia mengambil keputusan yang didasari dengan kata bijaksana dan memperbudak bangsa Israel. Tetapi yang luar biasanya, minggu lalu saya sampaikan ada 3 hal yang mereka dapatkan dari Allah tatkala bangsa Israel mengalami proses perbudakan. Yang pertama, Allah memberkati mereka. Jumlah mereka semakin bertambah sekalipun diproses. Yang kedua, bangsa Israel semakin dekat dengan Tuhan sekalipun mereka diproses. Imannya semakin kuat, semakin berharap kepada Allah yang benar. Lalu yang ketiga, Allah mengabulkan doa bangsa Israel yang berteriak kepada Allah meminta tolong dengan mengutus Musa sebagai nabi atau penyelamat untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam yang berkaitan dengan makna teologis atau peran Allah di balik proses bangsa Israel di Mesir. Setelah saya pelajari, saya gali, ternyata bangsa Israel ada di Mesir diperbudak 400 tahun tidak serta-merta, saudara. Ada rencana Allah, ada peran Allah di baliknya. Inilah yang disebut dengan istilah makna teologis. Kita akan mundur sedikit. Kita akan pelajari konteks jauh dari peristiwa ini yang terdapat dalam kitab Kejadian. Ternyata Allah pernah berjanji kepada Abraham, nenek moyang Israel secara fisik, dan Abraham nenek moyang kita secara spiritual. Allah memberikan janji yang luar biasa. Dimulai dari Kejadian pasal 12. Yang dimana Abraham akan mendapatkan keturunan yang berasal daripada Tuhan. Lalu dilanjutkan pasal 15. Yang dimana bangsa Israel dikatakan yang ini merupakan nubuat nantinya akan menjadi budak di negara orang asing. Kita mau lihat ayatnya dulu. Di pasal 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 saya akan bacakan. Dikatakan firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini janji Tuhan. Bahkan diteruskan di pasal yang ke-22. Dan akan digenapi oleh keturunan Abraham berikutnya. Misalnya seperti Ishak dan Yakub, dan bahkan digenapi oleh anak Yakub yaitu Yusuf.
Karena jasa Yusuflah bangsa Israel masuk ke Mesir. Menjadi tamu undangan yang sangat dihormati, diberikan tempat yang paling subur di Mesir yaitu Gosen. Tetapi seiring waktu berjalan, mereka mengalami perbudakan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kita renungkan, kita garis bawahi. Ternyata Allah sudah merencanakan perbudakan itu jauh sebelum hal itu terjadi. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Luar biasa, bukan? Jadi bangsa Israel ada di Mesir mengalami perbudakan yang sangat mengerikan. Mereka disuruh membuat Pitom dan Ramses. Kedua tempat ini adalah tempat perbendaharaan Mesir, tempat penyimpanan senjata juga. Tatkala Mesir berperang melawan bangsa mana begitu, mereka akan mengambil alat atau senjata dari Ramses. Dan Pitom tempat penyimpanan makanan dan pertahanan. Sehingga mereka tidak cepat kalah, tentunya bisa meraih kemenangan dalam berperang. Tetapi bangsa Israel, umat pilihan, umat yang ditebus, yang membangunnya. Luar biasa, saudara. Tetapi ada maksud Tuhan, yaitu rencana yang indah tadi, supaya bangsanya dibentuk, supaya bangsanya diproses, supaya bangsanya menjadi bangsa pilihan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah kita mempercayai janji Tuhan? Abraham percaya janji Tuhan, Ishak percaya janji Tuhan, Yakub percaya janji Tuhan, Yusuf pun percaya janji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apabila kita sedang mengalami proses yang mungkin berat sekali bagi kita, harus mempercayai janji Tuhan. Banyak janji Tuhan dalam Alkitab yang harus kita imani, kita yakini Tuhan akan mengabulkannya. Saya sudah sampaikan ada 3 jawaban doa yang pasti dialami setiap orang. Ini harus kita renungkan, saudaraku. Luar biasa sekali janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kalau saya simpulkan berdasarkan kitab Kejadian, baik itu pasal 12, pasal 15, pasal 22 dan seterusnya, ada 3 janji raksasa yang saya garis bawahi. Dan ini sudah digenapi. Yang pertama adalah janji keturunan. Abraham akan diberikan anak dan keturunan yang digambarkan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Yang kedua, janji tanah pusaka atau tanah perjanjian yang kita sebut dengan istilah Kanaan atau Yerusalem. Lalu yang ketiga adalah janji berkat bagi seluruh bumi. Dan semua sudah digenapi, termasuk dalam kehidupan kita saat ini. Dan hal yang ketiga ini akan saya sampaikan lebih dalam lagi, yaitu berkat bagi seluruh bumi. Ternyata bangsa Israel adalah jembatan buat semua manusia untuk mencapai janji yang ketiga, yaitu berkat bagi seluruh bumi. Jadi bangsa Israel adalah jembatan untuk bangsa-bangsa lain menerima berkat itu. Sekali lagi saudaraku, pada saat kita mengalami proses, ingat satu hal. Percayai janji Tuhan, karena janji Tuhan akan menguatkan kita berjalan terus di dalam campur tangan Tuhan. Dan percayalah, di balik proses akan ada pertolongan, karena itu janji Tuhan. Seperti ini. Ini adalah jambu, satu ranting tetapi beda masaknya. Kok bisa ya? Jambu seperti ini satu ranting tetapi masaknya berbeda. Ada yang lebih dulu masak, ada yang belakangan. Apa yang sedang terjadi? Begitu juga dalam proses hidup kita, saudaraku. Mungkin kita sama startnya untuk mengalami proses, tetapi matangnya di dalam Tuhan itu berbeda. Jadi ini pergumulan kita. Jangan sampai kita sudah lebih lama di proses tapi nggak matang-matang. Ada orang yang singkat, padat diproses tetapi dia matang karena dia meresponi proses dengan positif. Dia memahami janji Allah, dia memahami karya Allah, dia memahami bahwa Allah tidak akan tinggal diam dan pasti akan menolong umatnya. Sekali lagi, harus lebih serius dalam Tuhan,
harus lebih dekat dengan Tuhan, dan harus memiliki iman yang kuat. Mintalah kepada Tuhan pundak yang kuat, bukan proses ditiadakan. Karena proses di dalam Tuhan akan menguatkan iman, mendatangkan mujizat, dan membuat kamu semakin memahami makna kehidupan. Tetapi indah waktunya, pasti Tuhan akan hilangkan proses yang berat itu, dan masanya kita akan menerima berkat yang bergelimang. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive